yang akan diambil alih oleh moderator Pak Imade Andi Arsana. Dan selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Pak Rahmat Sriwijaya. Berikutnya akan ada sesi tanya jawab serta kuis berhadiah dari Office of International Affairs UGM. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu sambutan dari Pak Danang Srihatmoko. Kepada Pak Danang, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Melisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini ada Bapak Dr. Engineering Rahmat Sriwijaya. Beliau senior kami ya. Saat ini beliau sebagai Wakil Ketua Subpokja Mobilitas Luar Negeri Program Kampus Merdeka Kemendikbud. Beliau ini dulu senior kami di KUI. Terus kami meneruskan cerita Pak Rahmat ini dulu. Kemudian Pak Andi, sahabat kami di Kantor Usaha Internasional, dan juga ini kehormatan yang luar biasa ini dihadiri oleh Pak Atase Pendidikan dan Kebudayaan di London, Pak Arif Rohman. Beliau adalah guru saya dulu, Pak, waktu saya S1 dulu bahasa Inggris saya itu dosen bahasa Inggris saya Pak Arif. Alhamdulillah. Dan di sana baru sepertiga malam akhir ini sekalian tahajud ini Pak Arif. Jam 3 pagi dari London. Terima kasih Pak Arif menyempatkan hadir. Ibu Bapak sekalian, bahwa kita memperoleh tawaran yang luar biasa ini, program-program yang sangat inovatif dan spektakuler ini sebetulnya. Ini benar-benar breakthrough untuk international mobility dari Kemendikbud, dari Dijen Dikti ya, berkaitan dengan Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi program ini didedikasikan untuk adik-adik mahasiswa kita untuk mengikuti program mobility ke luar negeri melalui program exchange, credit earning dan seterusnya. Nah, dan ini program ini nantinya diharapkan banyak mitra-mitra UGM yang akan apply dalam program ini. Dan kami sudah dikontak banyak universitas, Pak Rahmat, kami laporkan juga yang sudah mendapatkan info ini dari Dikti. Jadi luar biasa, Dikti sangat agresif sekali dalam menjaring jaring kerjasama internasional. Dan juga beberapa perguruan tinggi di luar juga kita fasilitasi Pak Rahmat ini untuk menyusun proposal ini, karena memang mereka ingin lebih tahu bagaimana sih untuk apply program ini, dan biasanya kita kita bantu mereka, kita fasilitasi. Kemarin yang kota kita adalah UQ, Bapak, kami laporkan. Dan sebetulnya program-program semacam ini sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Sebagai contoh ini Pak Andi aktif sekali dengan program NCP ya Pak Andi, New Colombo Plan. Nah, mirip dengan ini, jadi mereka harus apply program ke New Colombo Plan, kemudian program itu harus bermitra dengan mitra yang ada di kampus kita, sehingga biasanya kita menyusunkan program Pak Rahmat, ini program kita memberikan shopping list di UGM, program tailor made yang bisa direspon oleh fakultas. Nah, Pak Rahmat, ini kan kita juga punya teman-teman yang mengelola IUP di UGM, dan teman-teman IUP ini sangat sangat luar biasa keaktifannya dalam menjaring jejaring kerjasama internasional, khususnya untuk adik-adik mahasiswa S1 yang ingin yang mereka punya kewajiban ya minimal 1 semester untuk mendapatkan exposure keluar. Nah, akan lebih baik juga kalau nanti mereka juga bisa terakomodasi, karena program-program yang mereka bangun itu ada yang credit earning, tetapi juga ada yang program 3+1. Nah, 3+1 ini biasanya mereka dapat kredit dari dapat degree dari perguruan tinggi mitra. Nah, beberapa waktu terakhir ini kami juga memfasilitasi program-program IUP yang ingin melakukan program exchange dengan mitra kita di luar negeri. Dan saat ini banyak perguruan tinggi yang terkemuka yang memang menawarkan program tersebut. Nah, juga ini sebagai informasi Bapak, ini juga ada program yang baru juga yang kita rintis ini, ternyata perguruan tinggi di Amerika juga yang mereka mahasiswanya dari Indonesia, karena pandemi mereka ternyata mencari mitra di Indonesia untuk anak-anak yang sekolah di Amerika itu kuliahkan di UGM dulu gitu. Oh iya. Biasa ini dikawal ketat oleh Pak Andi. Jadi saya tidak berpanjang lebar, Pak Rahmat, Pak Arif, ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak untuk memberikan sosialisasi yang sedetail-detailnya, dan mohon
ibu bapak sekalian yang ada di forum ini nanti bisa mencermati apa-apa yang ingin ditanyakan, mumpung ketemu Pak Rahmat ini. Beliau memfasilitasi perguruan tinggi se-Indonesia, tapi kita dapat privilege dari beliau untuk dapat sosialisasi secara langsung. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Danang. Selanjutnya kita akan maghrib buka. Ini kan tahu Mas Reni kan uang tapi cicak lebure. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Kepada para hadirin sekalian dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Sekali lagi, saya ingatkan kepada para peserta untuk segera mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, saya akan hitung mundur dari 3, 2, 1, dan para hadirin sekalian dipersilakan untuk memberikan senyuman terbaiknya. Baik, langsung saja. 3, 2, 1. Selanjutnya, baik. 3, 2, 1. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi dan hal ini akan diambil alih oleh moderator kepada Pak Imade Andiarsana. Saya persilahkan. Matur nuwun, terima kasih Pak Melisan. Pak Danang, matur nuwun Pak sudah memberi sambutan dan membuka acara ini. Kita sampaikan juga salam hormat kepada Pak Rohman. Matur nuwun Pak Rohman, ini jam 3 pagi beliau begadang dari UK untuk memberikan dukungan pada kita. Bapak Ibu sekalian dari Fakultas dan Prodi, kami sampaikan terima kasih dan selamat datang di acara ini. Mungkin secara singkat bisa kami sampaikan bahwa pemerintah memiliki inisiatif yang luar biasa bagusnya, mendorong mobilitas mahasiswa Indonesia ke luar negeri. Tidak saja itu, tapi ke perguruan tinggi terbaik di dunia, intinya begitu. Berita bagus kedua adalah pemerintah akan mendanai proses itu dan jumlah yang akan dikirimkan selama tahun ini adalah sekitar 1.000 orang. Nah, untuk itu kita ingin belajar hal itu secara detail, apa saja nanti peran kita dan bagaimana mitra kita harus menyambut itu. Nah, kita sudah kedatangan salah satu penggagas program ini, kita sambut Pak Rahmat Sriwijaya. Tadi Pak Danang sudah ceritakan, Pak Rahmat ini senior kita. Ini Pak Rahmat ini seperti reuni nih kalau di KUI, karena beliau dulu kepala KUI. Saya selalu guyon itu yang aslinya kepala KUI itu Pak Rahmat itu. Kami penerusnya aja nih sebenarnya. Dan kita selalu jadikan rujukan. Jadi berapa kali juga kita undang untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Kalau Pak Rahmat masih ingat kalau tahun lalu enggak ya, 2 tahun lalu kita ada dinner bareng tuh Pak Danang. Ya. Akhir tahun lah begitu ya. Kalau tahun 2020 kita enggak adakan karena corona. Jadi kita undang Pak Rahmat, Pak Bu Rio juga waktu itu kita mintain untuk selalu wisdom-nya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan nanti pemaparan dari Pak Rahmat sebagai Wakil Ketua Pokja untuk Mobilitas Internasional dalam kaitannya dengan Kampus Merdeka. Mungkin nanti presentasinya monggo Pak Rahmat nanti diatur saja senyamannya Pak Rahmat, tapi yang jelas teman-teman nanti di sini bisa bertanya dengan sangat detail apa yang perlu kita lakukan. Jadi intinya kita akan diberi kesempatan untuk menjadi mahasiswa keluar negeri. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu di fakultas atau di prodi menyiapkan mahasiswa kita untuk bisa mengikuti program ini. Saya kira demikian Pak Rahmat, kita berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Rahmat nanti sebelum tanya jawab. Monggo Pak. Terima kasih yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Pak Danang dan Pak Andi. Saya izin menyapa teman-teman di KUI, ada Pak Agus, Mbak Ani, ini kami bersama-sama sejak 2008. Luar biasa sekali, sama-sama alhamdulillah masih sehat ya, sehat selalu. Dan Bapak Ibu pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi dan
teman-teman mahasiswa sekalian, mohon izin saya warga UGM juga, mohon izin untuk dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menjadi narasumber. Ya, nanti kalau di lain waktu saya sebagai warga UGM mohon izinnya. Baik, saya akan ditemani oleh alumni muda kita, Mas Kendik. Mas Kendik, silakan dipaparkan PowerPoint-nya, Mas Kendik. Saya izin Pak menggunakan PowerPoint yang bisa kami lakukan sosialisasi dengan itu untuk membantu jalannya diskusi ini Pak. Ya. Baik ya Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Di sini saya akan memperkenalkan program baru dari Kementerian sebagai bagian dari program Kampus Merdeka 9 track. Di antaranya itu adalah KKN, kemudian ada Indonesia Mengajar, kemudian ada mobilitas dalam negeri. Yang sekarang ini kemudian adalah kita berbicara untuk track yang lain adalah Kampus Merdeka untuk Mobility Global. Program ini adalah program satu arah, yaitu outbound mobility. Jadi mahasiswa dari Indonesia, perguruan Indonesia untuk melakukan mobilitas ke luar negeri, dan ini berlaku untuk mahasiswa S1 dan mahasiswa S1 yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, program ini namanya adalah Indonesia International Student Mobility Award yang dikelola oleh Kementerian. Dalam hal ini adalah Direktorat Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi, dan di bawahnya ada Abel Mawang. Lanjut Mas Kerik. Untuk kesempatan awal ini itu disediakan 1.000 beasiswa untuk keberangkatan tahun ini bagi mahasiswa yang akan melaksanakan mobilitas selama 1 semester. Nah, 1 semester ini kalau di perguruan tinggi di Indonesia itu adalah kira-kira 16 minggu, tetapi kita akan juga menyesuaikan dengan mitra di luar negeri. Yang utama adalah kegiatan 1 semester menurut mitra itu yang kita akan akui sebagai 1 semester pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, mobilitas ini berbeda dengan mobilitas yang selama ini kita kenal. Ini teman-teman di KUI itu selama ini mengenal mobilitas itu adalah kemudian ada kredit transfernya, ada perjanjian transfer kreditnya, dan lain sebagainya. Nah, ini berdasarkan konteks Kampus Merdeka, itu semester 1 sampai 6 itu adalah hak dari prodi untuk mengelola mahasiswa, mata kuliah dan sebagainya. Tetapi berdasarkan aturan baru Kampus Merdeka, dari semester 7 sampai 8 atau tahun 3 semester, jadi semester 6, 7, 8, itu adalah hak dari mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan sesuai dengan minatnya. Jadi kalau pada semester 6 itu mahasiswa mengambil mata kuliah di dalam kampus sendiri, di luar prodi, di dalam kampus sendiri, maka pada semester 7 dan 8, mahasiswa berhak untuk mengambil aktivitas dalam 9 track itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai salah satu track itu adalah mobility global. Yang ini kita hanya mengalokasikan 1 semester sehingga nanti 1 semester yang lainnya bisa digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang lainnya. Nah, ini dikelola oleh Dirjen Dikti dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa di luar dari kompetensi dasar prodinya. Jadi kalau misalnya ini Mas Hendrik dari teknik mesin, ini kalau misalnya dia akan ikut program ini, maka dia tidak akan belajar teknik mesin di sana, tetapi belajar mengenai global skill terkait misalnya adalah culture, bisa language, bisa komunikasi, bisa politik, bisa ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Jadi
yang kita tawarkan adalah mahasiswa akan mempunyai perspektif leadership, kemudian global knowledge yang baik. Jadi tidak terkait dengan kompetensi dari program studi. Walaupun ada beberapa mata kuliah mungkin terkait dengan program studi, karena ini mata kuliah ini lebih banyak ke arah social sciences nanti. Lanjut Mas Ketik. Nah, secara dasar ini supaya proses seleksinya ada cutting off-nya, maka kita membuat 3 kriteria di sini. Yang pertama adalah tentu saja mahasiswa mempunyai kemampuan bahasa Inggris minimum, baik untuk berbicara, mendengar, maupun menulis. Karena ini penting, karena mereka akan ikut dalam kelas itu, kita harapkan mereka bisa aktif bertanya dan menjawab, kemudian bisa membuat laporan, dan bisa mengikuti ujian. Di sini secara garis besar seperti ini, tapi pada dasarnya adalah nanti kembali kepada persyaratan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri. Tapi menurut kami dengan seperti ini sudah cukup untuk kita melakukan bargain dengan perguruan tinggi di luar negeri, karena kita datang sebagai negara, tidak lagi hanya sebagai perguruan tinggi, tapi sebagai negara akan meng-approach perguruan tinggi. Nah, kalau dalam MOU yang mungkin dipunyai oleh perguruan tinggi ataupun dari IUP, misalnya katakanlah tidak ada persyaratan bahasa, karena memang beberapa perguruan tinggi dengan MOU itu tidak persyaratan bahasa, namun untuk kementerian ini menetapkan setidaknya TOEFL ITP 550. Asumsi kami adalah 550 ini mahasiswa cukup untuk kemampuan untuk bisa melakukan pembelajaran di perguruan tinggi luar negeri. Walaupun katakanlah kampus yang dituju itu misalnya katakanlah berbahasa Arab, berbahasa Cina, berbahasa Korea, tetapi kemampuan dasar TOEFL ITP 550 ini menjadi suatu syarat yang wajib dipenuhi. Karena kita ingin mereka menjadi pemimpin global, karena ini adalah program yang unggulan, sehingga kita mengharapkan bahwa mahasiswa yang berangkat juga adalah mahasiswa yang kita pandang sebagai mahasiswa yang unggul. Kemudian ini berlaku untuk mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi di Indonesia. Jadi program ini tidak berlaku untuk mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di luar Indonesia, perguruan tinggi Indonesia. Secara garis besar itu pada mahasiswa pada semester 4 sampai 7 atau mungkin tahun ke-3 dan 4. Kenapa begitu? Karena kita mengharapkan bahwa mereka sudah mempunyai kompetensi dasar untuk prodinya dan sudah cukup dewasa untuk bisa melaksanakan perjalanan atau kegiatan belajar mengajar di luar negeri. Kemudian hal yang paling prinsip adalah bahwa mahasiswa tersebut harus di-endorse atau dinominasikan oleh perguruan tinggi asalnya. Jadi kalau misalnya dari UGM berarti akan di-endorse mungkin oleh wakil rektor atau mungkin oleh kepala KUI atau mungkin oleh Pak Danang. Jadi mesti ada surat resmi dari perguruan tinggi asal untuk mendaftar dalam program tersebut. Kenapa seperti itu? Bahwa kami ingin bahwa masyarakat tersebut memang betul-betul adalah utusan dari perguruan tinggi. Jadi bukan karena pribadi, tapi memang utusan. Dan yang paling penting adalah selama mahasiswa melaksanakan proses belajar, itu akan mendapatkan bimbingan dan juga pengawasan dari perguruan tinggi asal. Mungkin dalam hal ini adalah kantor urusan internasional. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah kunci dari program global. Ini mobility global ini adalah kuncinya ini. Jadi kami ingin mahasiswa yang belajar 1 semester luar negeri itu mempunyai kompetensi global. Di sini kita ambil dari sumbernya adalah Institute for the Future. Ada 10 kompetensi global yang diperlukan oleh generasi muda pada masa mendatang. Ini ada di sini ada misalnya contoh ada sense making, kemudian ada design mindset, kemudian ada cross culture, kemudian ada social intelligence dan sebagainya.
Nah, ini adalah kompetensinya, tetapi kompetensi ini bisa saja sudah ada dalam mata kuliah yang ada di perguruan tinggi negeri. Nah, sehingga perguruan tinggi luar negeri. Sehingga kita mengharapkan bahwa perguruan tinggi luar negeri akan menawarkan mata kuliah yang setidaknya memiliki 2 hingga 4 dari 10 kompetensi ini. Sehingga misalnya kalau mahasiswa mengambil mata kuliah 4 mata kuliah, maka kita mengharapkan mereka itu bisa memiliki semua 10 kompetensi ini dari 4 mata kuliah itu. Jadi gabungan dari kompetensi dari setiap mata kuliah itu kalau kita gabungkan maka akan lengkap menjadi 10 kompetensi. Lanjut. Pada intinya perguruan tinggi luar negeri itu hanya menyediakan 10 mata kuliah. Jadi tadi kita bicara mengenai 10 kompetensi. Nah, sekarang kita bicara mengenai 10 mata kuliah. Nah, mata kuliahnya itu setiap mata kuliah harus memiliki setidaknya 2 hingga 4 kompetensi dari 10 kompetensi tersebut. Nah, mata kuliah itu, 10 mata kuliah itu bisa dipilih oleh semua mahasiswa Indonesia dari semua background studi. Jadi mahasiswa teknik, mahasiswa ekonomi, mahasiswa fisikpol, mahasiswa MIPA, mahasiswa pertanian itu bisa dalam satu kelas yang sama karena mata kuliahnya bersifat general. Dan mata kuliah ini memang adalah terkait dengan global skill-nya. Jadi semua mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang sama dalam satu kelas. Nah, beberapa perguruan tinggi itu untuk dalam satu semester mungkin mensyaratkan 3 sampai 4 mata kuliah normalnya atau mungkin 4 sampai 5 mata kuliah normalnya. Maka mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia ini akan mengambil sesuai dengan jumlah mata kuliah dan kredit yang sesuai dengan mahasiswa lokalnya. Jadi kalau misalnya mahasiswa Inggris itu normalnya mengambil 4 mata kuliah satu semester, maka itulah yang akan kita ambil dalam satu semester. Kemudian karena itu satu semester akan diakui sebagai prosesnya akan diakui sebagai 20 SKS di Indonesia. Sepanjang itu programnya adalah satu semester dan itu adalah mata kuliah sama dengan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa lokal, maka kita mengakui bahwa itu setara dengan satu semester di Indonesia sebanyak 20 SKS. Lanjut, Mas. Secara umum, semua biaya untuk mobilitas itu ditanggung oleh kementerian, termasuk ada biaya pendaftaran, SPP-nya, kemudian biaya buku, uang untuk tinggal, kemudian asuransi kesehatan, transportasi lokal. Ini dari misalnya kalau dari Jogja, berarti Jogja ke Jakarta, misalnya kuliah di London ya, dari Jogja ke Jakarta, dari Jakarta ke London akan ditanggung oleh kementerian untuk airfare-nya pulang pergi. Kemudian visa dan juga ada settlement allowance. Kemudian ada tes COVID dan juga nanti adalah biaya untuk karantina di negara-negara tempat tujuan yang waktunya sekitar 1 minggu hingga 14 hari yang dikelola oleh perguruan tinggi host di luar negeri. Kemudian ada emergency fund, ini kalau nanti ada terjadi apa-apa, ini berlaku untuk seluruh mahasiswa, jadi jumlah 500 juta ini untuk 1.000 mahasiswa. Nah, kita mengharapkan 500 juta ini tidak terpakai. Nah, lanjut. Ini yang kita sampaikan kepada mitra luar negeri. Jadi pada tanggal 17 hingga 29 Mei ini pembukaan pendaftaran mahasiswa. Jadi sekarang ini kami prosesnya adalah untuk menemukan mitra luar negeri. Mitra perguruan tinggi luar negeri, kita sedang melakukan seleksi. Jadi setiap hari kami melakukan Zoom dengan berbagai mitra di seluruh penjuru dunia untuk sosialisasi dan juga nanti akan proses seleksi. Proses seleksinya akan dilaksanakan hingga akhir dari bulan April ini untuk menentukan perguruan tinggi yang kita akan ajak dalam program ini dan juga terkait dengan IUP yang ada di perguruan tinggi di Indonesia.
Jadi pada dasarnya mitra perguruan tinggi luar negeri itu adalah dipilih oleh kementerian. Namun pada konteks awal ini kita bekerja sama dengan IUP dan mungkin dengan OIA untuk menggunakan atau bersama-sama menggunakan sumber daya MOU ataupun mitra yang sudah dipunyai oleh perguruan tinggi di Indonesia dan juga IUP. Nah, ini seperti ini. Jadi pada tanggal 30 April ini nanti akan ada penilaian terhadap perguruan tinggi asing yang akan menjadi mitra kita. Kemudian tanggal 3 hingga 31 Mei akan dilakukan kontrak perjanjian antara Dikti dengan perguruan tinggi. Jadi konteksnya adalah government to university langsung. Kemudian bulan Juni hingga Agustus adalah persiapan, dan harapan kami bulan September hingga November itu program. Nah, namun demikian, karena ini adalah satu semester, maka beberapa negara akan mulai pada bulan Agustus, dan beberapa lagi mulai bulan September, dan beberapa lagi akan selesai bulan Desember, dan yang lainnya akan selesai bulan Januari. Lanjut, Mas Henrik. Ini adalah dasar untuk seleksi. Untuk seleksinya dasarnya ini, untuk seleksi mitra, tentu saja kita mengetahui bahwa banyak rankingan dunia terhadap perguruan tinggi. Nah, untuk konteks saat ini kita menggunakan QS World University Ranking yang biasa digunakan oleh Dikti. Ini sebagai dasar untuk pemilihan mitra perguruan tinggi. Kemudian juga kita memperhatikan sebaran dari benua dan juga sebaran dari country, negara. Kemudian juga program nilai lebih dari program yang diajukan oleh perguruan tinggi mitra kita. Jadi kita mengharapkan bahwa mitra kita itu tidak hanya menawarkan kuliah saja di kelas, tetapi ada tambahan kegiatan lain, misalnya adalah visit, culture site, kemudian industri, dan ada kursus bahasa, dan lain sebagainya. Karena kita ingin bahwa mahasiswa itu tidak hanya menjadi sangat baik dalam perkuliahan, tapi dia juga sangat baik dalam memahami culture dan situasi dari negara di tempat melaksanakan studi. Lanjut. Nah, ini sebenarnya pertanyaan bagi kami pada mitra luar negeri, yaitu adalah kita mengharapkan bahwa perguruan tinggi luar negeri itu menyediakan 10 mata kuliah yang bisa mengcover 10 kompetensi tersebut, dan juga tentu saja untuk persyaratan bahasa Inggris, kita mengharapkan bahwa mereka akan bisa menerima proposal kita untuk kualifikasi bahasa Inggris. Dan sebenarnya kita mengharapkan perkuliahannya itu adalah perkuliahan yang luring. Sebisa mungkin kita menghindari perkuliahan daring, karena perkuliahan daring ini kan sebenarnya untuk mahasiswa sekarang itu bisa diperoleh oleh dengan YouTube dan googling ya. Jadi kita membayar SPP sebesar itu, kemudian hanya untuk kuliah online rasanya itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalaman mahasiswa. Jadi pengalamannya itu sebenarnya adalah bukan masalah kuliahnya itu, tapi pengalamannya datang mendarat di naik pesawat ke luar negeri, kemudian melewati imigrasi, kemudian mendarat sampai ke kampus, kemudian pergi ke supermarket dan sebagainya. Itu adalah suatu pengalaman yang kita inginkan. Jadi bukan pengalaman kelas. Kalau pengalaman kelas bisa diperoleh di UGM dan juga bisa diperoleh dengan media lainnya. Jadi kita mengharapkan sebisa mungkin mahasiswa itu melakukan mobilitas fisik. Oke, Mas Henrik. Lanjut, Mas. Habis ya, Mas Henrik. Mas Henrik, monitor, Mas. Ya, jadi Mas Henrik bisa itu laporan yang perguruan tingginya, yang calon mitra kita ada slide-nya, Mas Henrik. Mungkin saya tampilkan Excelnya nggak apa-apa, Pak? Ya. Boleh coba dilihat ya.
benar Pak. Jadi pada awalnya Bapak Ibu sekalian, program ini itu timnya baru terbentuk awal Februari tahun ini. Awal Februari tahun ini dan harus mengirimkan mahasiswa bulan September tahun ini, yang artinya proses pendaftaran itu sudah harus mulai bulan Mei. Jadi kita hanya punya waktu sekitar 2-3 bulan saja untuk menyiapkan program ini. Nah, nanti ada beberapa kekurangan yang mohon dimaklumi karena memang kita hanya bisa bekerja efektif 2 bulan untuk menyiapkan mobilitas 1.000 mahasiswa untuk ke seluruh benua. Nah, jadi target kita itu pada awalnya, target yang diberikan oleh kementerian pada awalnya adalah mahasiswa akan dikirim ke 10 perguruan tinggi dengan ranking 100 QS dan 40 perguruan tinggi dengan ranking 101 hingga 300 QS. Tetapi dari masukan dari kuesioner yang kita sebarkan ke seluruh IUP di Indonesia, ternyata kita mendapatkan untuk perguruan tinggi yang masuk dalam 100 QS itu adalah ada jumlahnya sekitar 67 perguruan tinggi. Jadi dari 10 target ternyata menjadi 67 ya Mas Kendik ya? Betul Pak, jadi 67 di 100 besar Pak. Besar. Nah kemudian dari target 101 sampai 300 besar, ya target kita yang 40, ternyata terdaftar 103 perguruan tinggi. Nah kemudian satu hal lagi yang paling penting adalah jumlah mahasiswa. Awalnya jumlah mahasiswa yang targetnya adalah 1.000, kemudian kementerian akan merevisi, katanya kalau 1.000 terlalu berat ya mungkin 500 saja. Yang terjadi adalah untuk mahasiswa angkatan 2019 dari IUP seluruh Indonesia, yang terdaftar adalah 20.000 mahasiswa. Itu baru satu angkatan. Jadi kalau nanti 2019 dan 2018 berarti hampir sekitar 40.000, yang diambil hanya 1.000. Nah artinya apa? Artinya program ini menjadi sangat kompetitif dan sangat menarik bagi mitra luar negeri. Jadi setiap hari kami melakukan Zoom, dinego oleh banyak mitra. Jadi Inggris minta 100, Australia minta 100, Amerika minta 100. Kita bilang kita nggak karena ngasih kuota, jadi kita ingin membagi mahasiswa itu ke seluruh benua dan ke perguruan tinggi yang terbaik di dunia. Itu adalah yang kita inginkan, karena kita ingin memberikan pengalaman yang maksimal bagi mahasiswa. Jadi ini catatannya, jadi mahasiswa angkatan 2019 dari IUP saja yang kita ambil kuesioner itu sudah 20.000. Nah berarti kalau kita ambil seluruh total dari mahasiswa selain IUP, berarti kira-kira akan tersedia hingga 100.000 kandidat dari angkatan 2019 dan 2018. Artinya apa? Program ini menjadi sangat ketat dan sangat menarik, dan ini akan kalau berjalan akan menjadi salah satu ikatan alumni mobilitas luar negeri yang terbesar dalam sepanjang sejarah Indonesia dan mengalahkan LPDP. Karena sementara ini adalah LPDP adalah yang menghasilkan ikatan alumni luar negeri terbesar. Nanti program ini akan menjadi terbesar. Nah pada tahun depan ini program ini akan ditingkatkan menjadi 10.000 kalau semuanya berjalan lancar, sehingga nanti depannya setiap tahun adalah 10.000 mobilitas untuk mahasiswa S1. Nah itu jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, opportunity-nya sangat besar. Kalau ada punya kesempatan untuk memilih tempat di 67 perguruan tinggi yang terbaik di dunia, yang kita belum garap, mungkin di sini belum ada MIT ya, tapi tahun depan kita akan garap. Jadi karena waktu kita hanya 2 bulan proses negosiasi, saya kira Pak Adi dan Pak Danang tahu itu untuk membuat MOU itu butuh waktu berbulan-bulan dan kadang-kadang bertahun-tahun. Nah ini dalam waktu 2 bulan ini, alhamdulillah kita bisa mencari terobosan, sehingga itulah kondisi sekarang yang ada gitu. Demikian Pak Adi, itu yang ingin saya sampaikan, nanti lainnya bisa kita tanya. Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Rahmat, luar biasa. Tadi saya kira sudah sangat detail dari filosofinya bagaimana, lalu detailnya bagaimana, tadi sudah Pak Rahmat sampaikan yang sangat baik. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Sebelumnya ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Rahmat, saya ambilkan dari chat ya Pak Rahmat ya.
Ada pertanyaan yang sangat teknis ini seperti biasa, saya kira pasti selalu muncul. Tadi kan katanya semester 4 sampai 7. Kalau ada yang dari semester 8 tapi lagi skripsi dan mau, itu eligible nggak? Ya, jadi itu kan sebenarnya adalah guideline kita. Jadi intinya itu karena setiap mahasiswa berhak sepanjang nanti dia apa namanya, itu artinya berarti bersedia untuk kemudian terlambat ya, itu ya Pak Andi ya. Saya kira tidak masalah itu ya, sepanjang nanti memenangkan kompetisinya. Jadi masalah semester itu relatif Pak Andi. Jadi kami gini Pak Andi, pada saat awal kita meluncing ini Pak Andi, itu setiap hari Pak Andi kan mengikuti grup ya. Saya mengatakan tidak ada jawaban yang fix untuk hari ini. Setiap hari jawabannya akan berubah. Kenapa begitu? Karena kita akan melihat perkembangannya. Jadi Pak Andi tadi awalnya kita 1.000 itu kita pesimis. Jadi dari kementerian itu menurunkan jadi 500 Pak Andi. Saya bilang tidak bisa. Pokoknya 1.000 tetap 1.000 gitu. Karena sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, kita punya program dalam negeri, mobilitas dalam negeri, itu adalah program Permata. Program Permata itu sudah dilaksanakan 4 tahun, tetapi sebelum 2020 itu mobilitas fisiknya itu maksimal 100 Pak Andi. 100 orang dalam negeri. Nah, sehingga kemudian kalau 1.000 dalam 2 bulan ini kan kemudian menjadi suatu hal yang impossible. Karena 4 tahun pun hanya menghasilkan 100 dalam 1 tahun. Tapi kita bilang bisa, dan nyatanya alhamdulillah Pak Andi, Bapak Ibu sekalian, ini bisa gitu. Dan kita tadi lihat setiap malam kita dirayu oleh perguruan tinggi minta sebanyak-banyaknya Pak Andi. Ternyata termasuk grupnya Pak Andi juga minta banyak juga ya. Seperti itu. Jadi kondisinya seperti saya kira ini akan menjadi bargaining kita cukup kuat menawar itu. Jadi teman-teman tidak perlu masalah. Pokoknya kalau dari kami itu hanya menetapkan ITP 550. Saya kira ITP kan begitu tes hari ini juga dapat hasilnya ya. Dan itu setiap minggu ada. Saya kira tidak masalah kalau memang kita paham kalau IELTS dan IBT itu sudah terlambat, saya kira prosesnya Pak ya, karena tesnya terbatas, waktunya juga keluarnya juga terbatas. Itu kira-kira Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Jadi intinya ini adalah ada fleksibilitas, itu tentu saja kalau memenuhi syarat gitu ya. Dan tentu saja kalau nanti prodi juga siap jika misalnya mahasiswanya mungkin jadi agak telat lulusnya misalnya, itu kan berarti konsekuensi administratif lah, jadi harus dipahami. Oke. Satu lagi Pak Andi, saya tambahkan Pak Andi, mohon maaf ini saya kira mungkin jadi background bagi kita semua, bahwa program ini akan dilandasi oleh suatu Capman baru. Captain-nya belum ada Pak Andi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu di prodi akan menanyakan apa dasarnya, dasarnya adalah Capman. Captain-nya mana? Belum ada. Ini 1 minggu depan akan keluar Pak. Intinya kalau saya boleh menyampaikan sini, intinya adalah mahasiswa yang melakukan mobilitas dalam track 9 kebijakan dari Merdeka Belajar yang diakreditasi oleh Dikti. Jadi track itu harus diakreditasi oleh Dikti, itu maka kemudian akan diberlakukan secara khusus. Yaitu pertama adalah kalau kegiatannya itu kurang dari 1 semester, maka dihargai kegiatan senilai 20 SKS. Tapi kalau 1 semester juga dihargai 20 SKS. Jadi nanti ada landasan hukumnya. Kemudian ada diktum yang baru Pak Pandi, bahwa penyesuaian kurikulum, jadi pengakuan ini tidak terkait dengan kurikulum yang ada. Jadi intinya adalah kurikulum yang ada harus mengakomodasi dari ini. Dan ini kan hanya 1.000 ya Pak Andi ya, ini kan nggak banyak ya. Jadi itulah terusannya. Mudah-mudahan dalam minggu depan Capman itu ditandatangani oleh Pak Menteri dan akan ada petunjuk teknisnya ditandatangani oleh Pak Sekjen. Jadi program ini betul-betul serius oleh kementerian. Maka Bapak Ibu nanti kita mungkin tidak perlu berdebat lagi karena ya aturannya seperti itu akan di-launching ya oleh kementerian. Maka kita mengharapkan yang mau ikut ya bisa ikut. Kalau mungkin masih keberatan ya nanti tahun depan bisa kita lihat lagi gitu kan. Terima kasih Pak Andi. Nah, terima kasih Pak Andi. Baik, mantap. Kita sudah ada pertanyaan nih Pak Rahmat. Ya. Ya, silakan Pak Andi. Monggo. Silakan. Mas Alenda, betul ya Alenda panggilannya ya? Bapak Alenda. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Rahmat, Pak Agandi. Perkenalkan saya Allen dari Departemen Keperawatan FKKM UGM. Jadi kalau dari terima kasih waktunya yang sudah diberikan. Dari penjelasan pemaparan tadi, ini merupakan program yang sangat bagus dan potensial untuk itu. Dan namun kita mungkin dari Fakultas Kesehatan kita agak gimana ya, kurikulum sendiri namun agak rigid terhadap
terhadap KMB dan sekarang Kamus Merdeka Belajar. Nah, begitu. Nah, apakah ada kesempatan untuk dari Fakultas Kesehatan, kalau di keperawatan sendiri kan kita ada program profesi. Profesi itu kita apply mahasiswa kita untuk program ini, kemudian bisa menggunakan pendanaan dari IISMA ini untuk profesi. Karena kebetulan misalnya clinical placement di negara-negara tersebut seperti itu, Pak Rahmat. Jadi karena kemungkinan kita kan agak susah gitu ya, kalau dari semester 1 sampai 4 untuk mendapatkan. Sedangkan kalau misalnya profesi, apakah ada peluang atau potensi untuk melakukannya? Terima kasih. Ya, saya kira terima kasih. Ini kan suatu pemahaman yang baru bagi kami juga. Jadi kami ini setiap hari belajar, Pak Andi. Jadi setiap pertemuan kami belajar kami belajar baru. Saya kira begini, sepanjang itu mahasiswa itu masih mahasiswa UGM dan punya kartu mahasiswa UGM, bukan alumni, saya kira kita bisa fasilitasi khususnya untuk mahasiswa kedokteran. Saya kira itu jawabannya itu, Pak Adi. Jadi nanti akan kita masukkan dalam pertimbangan yang berikutnya. Dengan catatan juga ada mitra yang memang bisa mengakomodir itu kan, gitu ya. Ya, kalau ini kan kita karena prinsipnya mitra itu bisa kita paksa ya, Pak Adi ya, karena kita mengatakan bahwa kalau kementerian sudah mengirimkan mahasiswa, kamu harus terima gitu. Makanya kalau dari kami kita akan minta bahwa dari KUI menjamin bahwa mahasiswa itu betul-betul adalah mahasiswa yang aktif dan punya kartu. Itu yang penting, Pak Jadi. Jadi kalau sama UGM menjamin bahwa dia adalah mahasiswa UGM aktif, itu bisa. Baik, terima kasih. Yang kedua ada Dana dari komunikasi, Mbak Dana. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Andi kesempatan untuk bertanyanya. Terima kasih juga Pak Rahmat. Oh ya, sebelumnya mungkin Pak Rahmat nggak ingat saya, tapi saya ingat dulu pernah sempat juga. Wajahnya di mana, Mbak Dana? Kita ketemu waktu saya audiensi sama Pak Rahmat dan juga waktu itu sama Pak Rektor juga mungkin. Oh ya. Terima kasih Mbak Dana. Ya, silakan. Iya, saya mau nanya untuk prosedur pendaftaran. Oh ya, saya dari Departemen Komunikasi, saya lupa memperkenalkan diri. Untuk prosedur pendaftaran, apakah ini programnya akan mengakomodasi pendaftaran secara holistik, artinya beasiswa dan juga pendaftaran ke universitas akan dilakukan satu pintu melalui program ini, ataukah modelnya seperti LPDP yang hanya memberikan fasilitas beasiswa, namun untuk pendaftaran akan dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dana. Mohon maaf, mungkin karena sudah lama kita nggak ketemu ya Mbak Dana ya. Ya, terima kasih sudah mengingatkan saya kembali. Jadi prinsipnya begini, prinsipnya ini satu pintu. Jadi makanya tadi kita mengatakan kan berarti dari KUI akan memberikan surat pengantar. Nah, kita mengharapkan di situ juga dari peran dari KUI itu melakukan seleksi. Terus saya dengan masukan dari Kaprodi bahwa karena ini menjadi duta UGM ya Pak ya. Jadi Pak Adi jangan sampai nanti mahasiswa yang kita kirimkan di sana menjadi apa namanya turis Pak Adi. Karena kita dulu waktu dengan Pak Agus ya, kita mendapati Erasmus banyak mahasiswa menjadi turis Pak Adi. Jadi ke sana nggak kuliah, kuliahnya kosong, nilainya semua, tapi dia semua negara Eropa dia kelilingi Pak Adi. Nah, itu yang kita tidak harapkan seperti itu. Makanya kita minta adanya rekomendasi dari Prodi dan juga dari International Office atau pejabat yang berwenang. Nah, pendaftarannya ini nanti begini Mbak, jadi pertama harus mempunyai surat endorsement dari KUI, misalnya kalau nanti dia menuju KUI ya. Kemudian secara bersamaan juga nanti bisa melakukan approach ya dengan perguruan tinggi yang dituju. Jadi kita, misalnya Mbak Dana pingin kemana, misalnya pingin ke kita punya itu ada Harvard ya, misalnya Mbak Dana, oke saya pingin ke Harvard, kemudian, nah itu bisa untuk approach, tapi melalui, maka kita minta IUP itu karena asumsinya adalah IUP itu sudah punya mitra sebenarnya Mbak Dana. Kan sudah ada kan syarat dunia IUP adalah ada mitra luar negeri untuk double degree kan, atau exchange kan itu, syaratnya kan itu. Jadi kita asumsinya bisa melalui jalur itu. Jadi misalnya kalau ada IUP berarti melalui jalurnya mitra IUP. Tetapi kadang-kala kan IUP terbatas mitranya Pak Andi ya, Mbak Dana, karena apa namanya kemampuan dari komunikasi dan lobbynya mungkin perguruan belum terlalu besar. Nah kita memfasilitasi Pak Andi, nanti tolong dibantu kalau Pak Andi bisa menemukan mahasiswa UGM dengan TOEFL lebih dari 600, tolong dikumpulkan.
Nanti kami akan mendaftarkan, Pak Andi, kita akan mengirimkan ke perguruan tinggi terbaik di 100 besar itu. Nanti kita ambil, jadi kita cabut dari daftar itu, kita pindahkan, kita drop ke perguruan tinggi besar. Kenapa begitu? Karena kita ingin mahasiswa tersebut besok bisa melanjutkan kuliah ke sana. Dan sebenarnya gini, teman-teman sekalian, mobilitas ini sebenarnya yang dipandang hanya sebagai mobilitas sini saja, tetapi itu kaitannya dengan studi lanjut Anda. Jadi kalau Anda nanti mendapatkan tempat yang baik, kemudian di sana dikenal dengan baik, maka Anda bisa melanjutkan untuk S2-nya dengan LPDP, gitu ya. Dan itu pasti Anda akan diterima karena kalau Anda sudah di kesannya sudah baik, mereka pasti akan mendanai itu. Saya kira jadi dan juga banyak hal yang bisa diperoleh dari sini, dan paling penting adalah nanti menjadi alumni dari ISMA. Saya kira ini adalah suatu branding yang kita coba kembangkan sebagai branding yang baik bagi generasi muda Pak Andi. Mbak Dana, terima kasih. Siap. Dana, aman ya Dana? Sekarang kita ke Pak Adi, monggo Pak Adi. Sahabat lama ini Pak Adi, apa kabar Pak? Terima kasih Pak Rahmat, saya Sastra Halo Inggris. Pak Adi. Teman Buryo, teman Pak Andi. Iya, tadi Buryo kontak saya tadi ya. Ya, saya mau bertanya. Ya. Oh, teman Pak Adibut ya, teman akrab. Ya. Jadi saya sudah bincang cukup lama dengan Pak Adibut tentang kesempatan untuk belajar di luar negeri, tapi belum menemukan titik temu karena terkendala pendanaan. Kebetulan ini saya diberi informasi Pak Andi akan menyampaikan dan Pak Rahmat akan menyampaikan semacam informasi penting. Saya harus datang. Yang pertama yang saya tanyakan Pak Rahmat, apakah tes TOEFL yang sebenarnya kan itu mungkin persyaratan yang berasal dari kita ya, bukan dari universitas yang di sana itu, bisa diganti dengan tes ASEP? Itu pertanyaan pertama saya, karena ASEP ini kan sudah di endorse oleh Dikti ya. Saya tahu ASEP dan TOEIC. Namun demikian, tentu saja kalau harus TOEFL itu tidak jadi soal. Kemudian yang kedua, tadi disebut tentang proposal. Apakah dalam proposal itu sudah dibuatkan semacam template-nya, ataukah itu sifatnya terbuka? Dan kalau terbuka, di sana mestinya ada statement of motivation ya Pak. Nah, apakah itu menjadi prioritas untuk disampaikan oleh calon mahasiswa yang akan mendaftar? Kemudian, apakah mungkin kalau kita mendaftar ke universitas di luar list yang ada? Karena ada beberapa universitas bagus, tapi tidak dalam list. Saya belum tahu list yang tadi, karena hanya ada sekitar 5 yang saya lihat. Listnya belum di-launching, Pak. Oh, belum. Baik, saya kira itu ada 3 pertanyaan singkat dari saya saja, Pak. Terima kasih. Baik, yang pertama, artinya begini, kalau memang ada hasil tes yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan kita pandang itu kredibel, dan nanti dibuat konversinya Pak. Jadi kalau misalnya keluarkan ASEP harus ada lampiran konversinya yang divalidasi juga begitu Pak. Jadi ASEP sekian itu berapa TOEFL-nya, karena kita melihatnya kan mudahnya angka TOEFL ya Pak ya, ITP ya. Itu dibuat di cap resmi dari institusi kalau misalnya UGM ya. Nah, kita sebenarnya kenapa begitu Pak Andi? Karena kenapa kita milih ITP? Karena ITP ngetesnya gampang Pak. Jadi kalau palsu ketahuan Pak Andi. Ya, kalau palsu itu kita punya dengan IEEF itu adalah operator TOEFL ITP di Indonesia. Kita tinggal kirim ke sana, mereka akan cek itu ketahuan Pak. Jadi masalahnya memang pemalsuan itu banyak sekali Pak. Jadi ini masalah biar mudah untuk di-trace saja Pak. Nah itu alasannya cuma itu. Supaya nanti kita dapatkan mahasiswa yang jujur Pak. Kita membiayai mahasiswa yang tidak jujur. Kasihan yang lain. Nah kemudian perguruan tingginya Pak, perguruan tinggi yang akan diakreditasi oleh Dikti itu yang bisa mendapatkan beasiswa ini dan berhak untuk kreditnya diakui 20 SKS Pak. Maka nanti akan ada keputusan dari Dirjen yang membuat list itu pengakuan terhadap list. Jadi kalau pada saat list itu sudah ditetapkan oleh Dirjen, asumsinya adalah mitra tersebut itu setara dari kita ya. Walaupun mungkin bisa diperdebatkan bisa Pak ya, tapi by rule, by law itu kalau dari kementerian sudah menetapkan, maka kita asumsinya bahwa itu dia sama. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan memilih perguruan tinggi yang reputasinya tidak baik. Gitu Pak Adi? Iya Pak, terima kasih. Pak Adi. Tentang proposal itu Pak, apakah ada proposal ya? Jadi
Nah, ini karena memang kita belum launching Pak, jadi proposalnya kira-kira mirip LPDP, tapi kita modifikasi. Jadi kami selalu tidak mau niru LPDP Pak. Kata Pak Adi, kita selalu yang baru, karena dulu LPDP itu, mohon maaf Pak Adi, itu juga saya ikut membangun dulu awal. Saya tahu sejarah aja, nah saya tidak mau membuat seperti itu Pak Adi. Nah, kita akan buat dengan cara penilaian yang berbeda, karena memang ini yang berbeda Pak, jadi tujuannya memang berbeda, sehingga proses penilaian dan materi ukurnya juga berbeda Pak Adi. Nanti kita akan, tapi jelas jauh lebih simpel dibanding yang ada di sana. Gitu Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak. Bersama. Izin Pak Rahmat. Ya Pak, silakan Pak. Berkaitan dengan mitra ini Pak Rahmat, tadi kan basisnya ada QS World University Ranking ya Pak ya, 100 besar ya kira-kira dari mitra yang kita. Sampai 300 Pak. Jadi 300 ya, oke. QS 300 ya. Dan nanti kan ada yang artinya yang akan kita masukkan ke list adalah mereka yang daftar aja nggih Pak Rahmat nggih, dan menawarkan program yang tadi Pak Rahmat sampaikan nggih. Terus kalau untuk format proposalnya sudah ada ya Pak ya, format yang bisa didownload oleh mitra? Yang dari mitra itu kita secara general aja Pak, jadi kita umum karena memang tapi dari nanti Mas Kedik juga bisa Mas Kedik ya. Nanti share ke Pak Danang dan Pak Adi yang karena iya Pak, karena gini Pak, karena kan kita juga sudah punya mitra Pak, misalnya teman-teman yang IUP kayak misalnya komunikasi, misalnya HI, Telkom dan seterusnya, itu kan mereka sudah punya mitra. Nah, kita akan mencoba memfasilitasi pertemuan-pertemuan itu khususnya yang IUP yang sudah terpetakan, dan IUP kan rata-rata mahasiswanya ya sudah memiliki TOEFL dan juga IELTS lah bagian besar gitu. Nah, seperti itu Pak Rahmat, kira-kira yang kami. Ya, jadi gini Pak Danang, Pak Adi ya. Jadi ternyata itu IUP itu mitranya banyak sekali Pak Danang. Jadi setelah kita data itu Pak Danang itu bisa masuk sampai hampir kira-kira 500 mitra. Nah, kita kan harus menseleksi ya Pak Danang ya. Betul. Jadi yang paling gampang cara kita menseleksi adalah memang dari QS itu sesuai dengan target dari Pak Menteri. Pak Menteri mintanya seperti jadi 10 100 besar dan 41 besar itu adalah target Pak Menteri Pak. Ya. Tapi kita sudah lewat di situ. Nah, tapi kita punya kebijakan lain Pak Danang, yaitu adalah sebaran regional, itu kita ingin ada setiap kontinen itu ada wakilnya, itu kebijakan yang lainnya Pak. Nah, untuk gini, jadi mahasiswa yang katakanlah mahasiswa komunikasi UGM kemudian ada IUP-nya dan kemudian IUP-nya itu kebetulan mitranya tidak masuk dalam situ, itu bukan berarti kesempatan itu tertutup Pak Adi, karena masih banyak perguruan tinggi bagus. Justru inilah kesempatan untuk naik kelas Pak Adi, Pak Danang. Ya, gitu. Kesempatan untuk mengambil yang mungkin tidak bisa difasilitasi oleh IUP. Kira-kira begitu. Oke, matur nuwun Pak. Ya, nanti Mas Kedik tolong ya nanti ditaruh ke itu, di-share ke Mbak Ani atau Pak Adi lah. Pak Adi nanti biar Pak Adi sampaikan itu. Siap. Gitu kira-kira. Matur nuwun Pak Danang, Pak Rahmat. Mungkin saya boleh sedikit ini. Intinya kan tadi Pak Danang sudah cerita dan kita sudah paham juga semua IUP ini memang punya mitra kan ya Pak Rahmat ya. Menurut saya atau menurut yang kami pahami, silahkan saja tetap dengan mitra itu dengan skema yang ada kan gitu ya. Karena misalnya IUP sudah punya kan gitu Pak ya. Nah, ini adalah on top of that gitu. Jadi bayangkan kalau mahasiswa kita pengennya ke MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, ya itu yang kita dorong kayak gitu ya Pak ya. Jadi kan begini Pak, itu Pak IUP itu kan program itu kan basisnya adalah kompetensi dasarnya Pak ya. Jadi misalnya kalau HI kan akan mengambil misalnya juga bidangnya HI. Mestinya kan begitu, selalu begitu Pak. Dalam pemahaman saya itu selalu seperti itu. Nah, ini adalah suatu hal yang berbeda. Tetapi kan kenapa kita menggunakan mitra IUP? Karena kalau sudah kenal itu ngomongnya lebih enak itu Pak. Jadi kalau mau membuka pintunya lebih gampang. Ini kita punya program yang baru loh seperti ini, itu bisa lebih mudah Pak. Nah, tapi teman-teman yang nanti memang IUP-nya itu listnya mitranya tidak masuk dalam list itu, justru itulah bagian dari kesempatan dari teman-teman sekalian untuk mengambil sesuatu yang mungkin tidak difasilitasi oleh IUP Pak. Nah, khusus Pak Andi, saya untuk mohon bantuan, bisa nggak kemudian kami diberikan list mahasiswa UGM yang TOEFL-nya setara dengan ITP 600, jadi TOEFL atau IELTS.
berikan ke kami, nanti kita akan taruh di perguruan tinggi yang level nomor 1, nomor 2 di atas, Pak. Siap. Ya, itu kita akan sebarkan. Jadi itu adalah branding juga bagi mahasiswa Indonesia, Pak. Jadi kita ingin mahasiswa Indonesia itu memenuhi yang perguruan tinggi di atas itu, dan harapan kita setelah itu misalnya kita bayangkan aja kalau misalnya ada 100 mahasiswa itu masuk ke top 10 besar perguruan tinggi itu, maka tahun berikutnya kan tinggal masuk LPDP 100 juga, Pak. Jadi branding mahasiswa Indonesia jadi meningkat, Pak. Gitu. Itu misi kami begitu, Pak. Terima kasih. Oke, siap Pak Ahmad. Pak Tase, monggo Pak. Silakan Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Saya kemarin tuh kebetulan ketemu sama Pak Dirjen Kemahasiswaan dan Pembelajaran ya, Pak Aris. Pak Direktur. Pak Aris Junaidi. Ya, karena sebenarnya saya juga pengen tahu ini student mobility ini bagaimana. Lalu di UK itu saya juga sudah kontak dengan representatif dari seluruh universitas di sini, dan saya belum tahu responnya apa. Saya masih nunggu. Tapi memang kami siapkan yang pertama itu yang di London, ya karena London itu kan kedatangan pertama bisa di London, ya. Cuman kalau memang ke Oxford Cambridge ini nanti dari London ke sana ya mungkin 1 jam 2 jam gitu lah masih sana. Nah tapi begini. Yang saya kira kalau ini mau bagus ya, menurut saya pengalaman saya 3 kali ke sini, 4 kali itu dari awal itu balik lagi sini ya masih kayak dari nol lagi gitu, jadi kayak bingung masih ini sampai sekarang aja sudah 3 kali ke sini masih kedinginannya tetap sama gitu. Jadi memang ada yang namanya shock, Pak. Ada shock itu ada shock weather, shock bahasa, shock makanan, shock baju. Nah ini kalau nanti misalnya memang mau dipersiapkan baik itu supaya di UK, karena ini ekstrim bedanya. Mungkin ada semacam sedikit apa ya kayak briefing awal apa-apa gitu Pak, mungkin ya. Lalu begini, yang kedua, untuk memberi briefing ini mungkin bisa dilibatkan misalnya Adikbud ya. Nanti kalau misalnya dari UK, Australia, mungkin ke Berlin, itu kan ada beberapa Adikbud. Ini yang baru sekarang ada di Moskow dan Korea Selatan. Australia. Nanti mungkin bisa daftarnya bisa dicari di Badan Kerjasama Hubungan Masyarakat ya. Nanti selain Adikbud ini kalau bisa dilibatkan PPI, Pak. PPI di negara yang bersangkutan. Biasanya ada PPI Australia, PPI ada Permias dan sebagainya. Lalu kalau ada itu diaspora yang bisa memberi info. Ya, Pak. Itu saya lihat diaspora itu tidak pernah dipertimbangkan, tapi mereka tahu betul medan perangnya itu. Termasuk apa akreditasi dan sebagainya itu. Nah, yang terakhir itu Kagama, Pak. Kagama itu ada Kagama di luar negeri. Ya kebetulan kalau di Eropa sudah di Jerman ada, Belanda sama UK sedang proses. Jadi itu mungkin yang jadi mungkin nanti kalau misalnya siap mau melakukan pendaratan, karena ini waktunya cuma 1 semester dulu, shocknya berat sekali. Barangkali mau belajar aja masih kedinginan, masih berkali-kali kamar mandi. Nah, itu beberapa kali. Jadi ya saya kira mungkin itu aja supaya smooth landingnya itu bagus gitu ya. Ini untuk semua atasnya di kami ada WA grupnya Pak. Jadi kalau nanti Bapak perlu kami masukkan ya. Jadi saya kira mungkin dari saya itu aja. Matur suwun. Baik, terima kasih Pak Arief. Jadi memang begini Pak Arief, kita itu dengan tim dari Pak Menteri itu memang akan masuk ke ATASE. Cuman kita ingin ini film dulu Pak. Nah memang kita belum mengembangkan program mitra baru Pak, karena waktunya itu tidak mungkin memungkinkan membuat baru kan. Pak Arief juga paham membuat MOU itu betapa rumitnya diskusi dan lamanya, apalagi kalau perguruan tingginya lebih tinggi dari kita tuh biasanya nanti ada ini harus ada proses rayu-merayunya itu lama. Jadi itu rasanya tidak mungkin Pak Arief. Jadi kita akan melakukan itu untuk tahun depan dengan waktu yang lebih panjang ya. Nah untuk konteks dengan ATASE dan Permias maupun PI ini sebenarnya memang adalah skenario yang kita tetapkan, tapi kita akan bicara itu setelah list perguruan tingginya kita tetapkan dulu Pak. Nah, karena nanti jangan sampai nanti sudah dikumpulkan ternyata perguruan tinggi di sana nggak ada itu Pak. Jadi dia konteksnya nanti akan ada briefing khusus dari staf kementerian dari SKM, dari Pak Dey dan kawan-kawan itu akan briefing khusus pada ATASE dan termasuk juga dari Permias maupun PI dan nanti juga Dispora. Nah di sini sebenarnya peran KU itu jadi kenapa kita meminta mahasiswa itu di-endorse oleh perguruan tinggi, karena kita akan mohon juga bahwa perguruan tinggi asal itu juga melakukan persiapan maksimal yang mereka bisa gitu Pak.
Kan misalnya pertanyaan ini Pak Adi kan akan menentukan ini dari mana, mau kan ke perguruan tinggi mana, misalnya ada satu hari sesi untuk belajar tentang Inggris, belajar tentang Amerika, yaitu kan ada seperti itu. Dan nanti dalam bersamaan juga nanti karena ada briefing dari atas-atasnya sesuai dengan negara masing-masing, kita membuatkan grup-grup Pak setelah nanti form, termasuk dengan mungkin atasnya PI dan diaspora satu sesi untuk setiap kawasan. Itu targetnya gitu Pak. Jadi memang masih pelan-pelan. Demikian Pak atasnya. Satu lagi Pak tentang sistem kredit. Ini sangat penting karena saya dulu pernah bicara sama Pak Adi. Misalnya seperti di Indonesia ini kan sistem kreditnya pakai ada 3 kredit gitu ya. 2 kredit. Di UK ini pakai ratusan Pak, 100, 300. Jadi ini harus nanti monggo gimana saya nggak tahu apa. Nah, itulah yang berbeda dengan program ini Pak. Jadi makanya Bapak Ibu dari IUP, program ini sama sekali berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh IUP. Yang di IUP itu adalah program yang tetap seperti itu aja, karena itu memang adalah kompetensi dasar dari prodi. Tetapi yang ini adalah kompetensi global yang kita inginkan. Jadi gampangnya begini Pak Atase, sepanjang mahasiswa itu mengambil mata kuliah sama dengan mahasiswa lokal di sana, ya itu kita anggap setara dari 20 SKS ini Pak atasnya. Dan itu nanti capnya akan keluar dalam minggu depan. Karena untuk konversi itu Pak Atase dengan sekian banyak negara itu ada 150 negara Pak, itu kan betapa rumitnya itu membuat satu prodi saja itu berdiskusi itu bisa bertahun-tahun Pak. Betul, Pak. Jadi kita nanti ada capnya Pak. Jadi simplifikasinya adalah sepanjang itu memang betul-betul sama dengan terbukti bahwa sama bobotnya dengan mahasiswa lokal, maka kita akan akui sebagai 20 SKS. Nah, masalah pengakuan berikutnya itu masih ada waktu Pak. Jadi kalau berangkat September kan masih ada waktu sampai Desember ya. Nah, nanti setelah itu akan ada diskusi lagi bagaimana cara mengitu. Jadi memang bertahap. Begitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya kira ini hal penting ini benar-benar ini merdekanya itu imajinasi yang merdeka Pak ya. Jadi terbebas dari belenggu administrasi semoga. Ada beberapa pertanyaan lain Pak. Ini pertanyaan menarik, saya kira cukup mudah dijawab tapi penting juga. Ada staff mobility nggak Pak? Dari Mbak Endah Setiani. Ini konteks ini berbeda. Jadi memang kita ini yang jadi raja di sini adalah mahasiswa kita Pak Adi. Siap. Oke. Kemudian untuk ini Pak, kan ada letter of nomination itu untuk mahasiswa ya, itu dari universitas tujuan atau universitas asal? Ini tadi kan sudah dijawab. Mungkin bisa. Begini Pak Adi, nanti intinya kan dari kampus dari kita, jadi tempatnya Pak Adi itu kan menominasikan berdasarkan rekomendasi dari prodinya Pak. Siap. Saya kira nanti kita kerjasama dengan prodi juga mohon bantu untuk menyeleksi sehingga mahasiswa direkomendasikan itu yang selain dipandang secara akademik baik, bahasa juga baik, mungkin juga attitude juga baik ya Pak Lia, karena ini kan membawa nama baik perguruan tinggi dan juga negara. Nah itu proses seleksinya itu Pak. Mengenai bagaimana mekanismenya kami serahkan kepada internal. Jadi nominasinya dari asal gitu Pak Hadi yang sudah memahami. Tadi sekalian sudah dijawab ini pertanyaan Mbak Utia Suwarma, apakah hanya dari IUP? Tadi clear jawabannya tidak harus dari IUP. Ya, jadi gini, program ini itu adalah semua mahasiswa yang Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, swasta negeri, semuanya wajib, semua berhak kecuali sekolah vokasi karena memang dirjennya berbeda. Ini ada di dirjennya adalah pendidikan tinggi sehingga mengakomodasi untuk pendidikan tinggi karena sekolah vokasi punya program juga sendiri berbeda. Nah, prinsipnya begitu Pak. Cuman kenapa sekarang menjadi IUP? Karena kita dalam 2 bulan harus menemukan 1000 itu Pak. 1000 itu tidak mudah untuk menemukan itu kalau pakai jalur biasa kan. Nah kita kemudian IUP itu asumsinya sudah siap berangkat ya Pak ya. Tetapi dari program lain juga bisa sepanjang memenuhi persyaratan itu Pak Adi. Gitu. Jadi tidak ada statement bahwa ini hanya untuk IUP, tidak ada. Yang ada lah itu untuk dari masa kampus yang ada seluruh Indonesia. Bahkan dari Papua pun bisa, walaupun katakanlah akreditasinya itu belum bagus, tapi TOEFL-nya baik, itu kesempatan itulah kesempatan mereka untuk bisa ekspor ke luar negeri, Pak. Baik. Terima kasih Pak Rahmat, saya kira sangat clear. Pak Rizky Pratama punya satu pertanyaan menarik ini, kalau belum punya TOEFL atau IELTS itu difasilitasi nggak tesnya, Pak? Ya, jadi kalau seperti itu, bayangkan Pak ada 1 juta mahasiswa berarti akan 1 juta
Tidak mungkin Pak, karena itu budgetnya tidak akan terkendali Pak. Ya, saya kira logikanya adalah kalau memang anak itu bisa masuk seleksi, berarti dia harus sudah punya TOEFL dulu kan. Kalau tidak, berarti semua orang akan minta dites. Ya, itu adalah proses seleksi juga Pak. Jadi Pak Adi, dokumen itu adalah bagian dari untuk membuat shortlist. Siap. Pak Indra Perdana punya pertanyaan sangat bagus ini Pak. Apakah learning outcome dari aktivitas yang dilakukan itu akan dievaluasi Pak? Ya, begini Pak Ida ya. Sementara kita mempercayakan itu kepada mitra. Sementara ini ya. Nah, nanti kita akan lihat evaluasi pada tahap berikutnya. Jadi karena ini kan kita persiapannya baru tahap adalah mencari mitra, menyiapkan mahasiswa dan sebagainya. Tapi kan kita sudah dengan memilih mitra itu asumsinya adalah mereka juga bertanggung jawab terhadap kompetensi tadi. Yang kita tadi kan adalah 10 kompetensi global tadi yang kita inginkan. Nah, setelah itu kan kita akan lihat lagi sambil berjalan, kita akan lihat setelah mahasiswa berangkat, kita akan coba untuk membuat evaluasi pemetaan tentang hasil. Jadi kalau secara ini belum. Pak Rahmat. Saya kira Pak Indra mungkin masih punya lanjutan komen Pak Indra, monggo secara langsung raise hand. Jangan Pak Indra, tetangga ya. Pak Indra ini terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Andi, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Tadi pertanyaan pemancing Pak Rahmat. Ini Pak Rahmat, kenapa kok kami bertanya seperti itu Pak? Karena memang selama ini kan juga kita sudah terlibat banyak dengan kegiatan mobilitas mahasiswa ya, entah dari sponsornya dari mitra kita atau bahkan dari kita. Nah, itu penting Pak Rahmat. Kenapa learning outcome dalam hal ini itu diukur? Itu untuk pertanggungjawaban. Biasanya mahasiswa ini kalau tidak diukur nih learning outcome, dan kalau katakanlah nilainya tidak ada, bahkan nilainya tidak masuk dalam transkrip, mereka melakukan pekerjaan atau aktivitas itu easy going gitu loh Pak. Jadi terus terang kami kadang-kadang agak kecewa juga gitu ya ketika mereka melakukan kegiatan seperti ini. Kalau misalnya dalam hal ini konteksnya adalah kredit transfer misalnya. Kalau tidak ditransfer kreditnya, itu apa yang terjadi? Mereka mengambil kuliah atau aktivitas di sana, itu hasilnya kurang baik, Pak. Karena mereka merasa nggak ada pressure di sana. Nah, sehingga mereka seperti kita di international office seperti agen jalan-jalan aja ini, Pak. Jadi memfasilitasi mereka untuk ke luar negeri. Nah, mungkin itu Pak Rahmat mungkin untuk bahan pertimbangan gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ina. Jadi saya tadi katakan pada awal ada 9 track ya Pak ya. Track Merdeka Belajar itu kan ada di magang industri, ada kemudian kewirausahaan, ada mengajar, ada KKN ya. Kalau yang track yang lain yang seperti dikatakan Pak Indra, bisa mungkin kita pikirkan untuk itu ya. Apa sebenarnya kemudian learning outcome-nya. Tetapi ini kan jelas yang program ini semuanya kuliah Pak Indra. Jadi mereka kuliah 4 mata kuliah atau 5 mata kuliah itu kuliah sama dengan mahasiswa yang di sini Pak. Jadi pertanyaan Pak Indra itu menjadi tidak relevan karena kalau kita sudah percaya pada pemberi kuliah itu, maka kita akan mempercayai bahwa proses mereka akan sebaik yang kita lakukan. Nah, kredit yang diakui itu adalah 20 ya, tetapi untuk nilainya kan kemudian dikembalikan lagi kepada UGM, nilainya menjadikan A atau menjadi B, karena kan di sana itu nilainya ada juga yang nilainya cuma. Tadi saya udah cek juga itu komentarnya. Nanti kita nilainya kan ada yang hanya fail dan pass. Nah itu kemudian Pak Indra. Jadi variasi seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak Eri. Gitu. Kira-kira gitu Pak. Jadi yang nanti yang Merdeka Global ini Pak itu semuanya dalam kelas Pak Indra. 20 SK itu dalam kelas. Ya, maksud saya Pak Rahmat, kalau misalnya nilainya tidak baik itu tidak ada konsekuensi apa-apa gitu ya. Dan itu kan masuk dalam transkrip Pak, berarti kan dia tidak lulus ya Pak, itu kan bagian dari nilai kuliahnya dia Pak. Dari 4 tahun kuliah itu kan 1 semester itu adalah nilai kuliahnya itu, jadi nilai itu akan menggantikan 1 semester Pak. Nanti akan ada capling yang mengatur tentang itu Pak. Jadi 20 itu akan menggantikan yang sekarang kurikulum yang sekarang ada, itu kan akan dikurangi 20 itu, digantikan yang 20 yang diambil dari luar negeri, itu dimasukkan situ Pak. Sehingga kalau dia main-main, maka nilainya kan 0. Berarti kan dia IPK juga 0, Pak. Sehingga nanti kemudian, maksudnya transkripnya itu pada negeri itu 0, sehingga dia akan mengulang lagi pada mata kuliah lain, Pak. Akhirnya kembali itulah hukumannya itu, Pak. Jadi jelas itu adanya. Jadi kalau main-main itu nggak bisa, Pak Indra, karena ini menjadi bagian dari 8 semester itu, Pak Indra.
gitu. Oke, menggantikan seluruh ya, seluruh paket Ya, satu semester ya. digantikan. Jadi ini bukan tambahan Pak Indra, jadi inilah menggantikan itu. Baik. Bayangan saya nanti Pak Indra, ini bayangan saya loh ya. Bayangan saya kok nanti di tempatnya Pak Rahmat itu ada sistem yang memungkinkan untuk memantau aktivitas mereka, termasuk kredit yang mereka ambil, kemudian aktivitasnya semuanya kan mereka akan mereport secara digital ya Pak Rahmat. Betul ya. Ya, saya kira kok itu penting sekali untuk sistem monitoring itu. Ya, sehingga jadi nanti mengisi semua form kemudian di-approve oleh apalah di sana mungkin Kaprodinya atau apanya yang bertanggung jawab di sana. Ya, jadi nanti kan begini Pak, kita kan ada MOU dengan perguruan tinggi mitra, dan sekarang kan jadi mudah Pak, karena mata kuliah cuma 10 Pak Danang. Kalau dulu kan mungkin dia akan miliar dari ribuan itu, sekarang cuma 10 kita nggak monitornya mudah. Jadi ada 10 mata kuliah tawarkan mahasiswa mengambil 4 sampai 5 maksimal. Dan perguruan tinggi itu kita yang di sana kita juga karena ada kontrak Pak, mereka harus mengawasi betul, kalau tidak tahun depan kita nggak libatkan lagi gitu. Itu jadi memang ada klausul itu juga Pak. Dan artinya begini kan Pak Rahmat, jadi setiap perguruan tinggi itu apapun disiplin ilmu mahasiswa dari Indonesia, mereka hanya akan memberikan 10 daftar mata kuliah yang eligible diambil kan ya, betul Pak ya? Betul Pak. Oke. Kalau itu ya, kalau sudah ada seperti itu, Insya Allah bisa lebih terkontrol Pak di pihak kami. Ya. Betul. Ada 10 Pak, jadi 10 itu diambil 3 sampai 4, 4 sampai 5 tergantung dari paham Pak. Ya, betul. Demikian. Baik, terima kasih. Mungkin mohon izin saya komentar sedikit ya Pak. Sedikit lagi Pak, cuma satu pertanyaan. Satu hal. Berarti Pak Rahmat nanti kan mereka menyampaikan 10 list dari mata kuliah yang harus mereka ambil kan Pak, termasuk kreditnya, learning outcome-nya, delivery method dan semuanya mereka ya Pak ya, kita minta untuk melengkapi itu ya Pak ya Rahmat ya. Standar Pak, ya standar seperti itu. Jadi artinya itu betul-betul mata kuliah itu adalah mata kuliah bukan dikreasi buat kita Pak, tapi mata kuliah dikreasi buat mahasiswa mereka, sehingga asumsi kita mereka bertanggung jawab gitu Pak. Oke. Dan mitranya ini kan juga kita dapat 300 besar Pak. Untuk masuk 300 besar kan juga bukan hal yang mudah ya Pak ya. Ya. Dan mata kuliah itu dikelola oleh universitas, walaupun mengambil dari prodi-prodi. Jadi sekarang itu posisinya adalah universitas sudah memilih 10 mata kuliah dari prodi-prodi. Jadi mata kuliahnya bukan mata kuliah baru Pak, mata kuliah sudah ada, tapi yang dipercaya itu bisa menunjukkan kompetensi yang 10 yang kita minta tadi Pak. Begitu Pak kira-kira. Oke, matur nuwun Pak. Terima kasih. Siap. Jadi dengan demikian berarti sebelum kita memberangkatkan mahasiswa kita sudah tahu kan list mata kuliahnya, sehingga nanti kita juga bisa tahu bagaimana strategi mengkonversinya, mungkin begitu ya. Iya. Jadi pada saat mendaftar itu nanti akan kelihatan Pak. Jadi kalau dia mendaftar misalnya ke University London ya, nanti sudah mata kuliah muncul Pak Andi. Jadi nanti dari kami bisa melihat, katakanlah dari UGM misalnya dikirimkan misalnya 50 ya, itu bisa kita lihat ngambilnya pasti sejak awal bisa kelihatan Pak. Gitu. Iya, siap. Nah, nanti mungkin proses betul, proses yang selanjutnya ini akan dilakukan, dibicarakan lagi, sudah mahasiswa berangkat kita akan diskusi lagi Pak mengenai proses konversinya. Kita lihat lagi itu prosesnya kan kita bertahap Pak. Bertahap ini karena waktunya cuma 2 bulan ya. Jadi saya kira mungkin sedikit kalau izin ini refleksi internal berarti ini Pak Danang. Artinya kan ketika mahasiswa kita ngambil katakan 3 atau 4 mata kuliah di sana, ketika dia pulang berarti kan adalah tugas kita kemudian nge-match-kan kemana kan gitu. Kalau memang kita mau digunakan untuk menggantikan mata kuliah yang ada itu. Kalau di tempat lain Pak Danang saya juga tahu nih, ada beberapa prodi atau universitas lain itu dia membuat kantong-kantong kosong gitu dalam rangka Merdeka Belajar ini. Di kantong kosong itulah yang akan diisi oleh mata kuliah yang diambil di luar gitu. Jadi ini strategi di dalam. Ya. Siap. Ya, sekarang prodi sudah mulai Pak ini beradaptasi nih dengan kondisi seperti ini. Karena kemarin di internasional akreditasi juga waktu terakhir ASIN Pak di pertanian itu mereka menyampaikan bahwa mata kuliah pilihan kita itu terlalu sedikit gitu. Jadi mereka tuh memilih ya cuma itu aja yang dipilih, tapi menunya itu tidak diberikan secara luas. Saya kira ini jadi juga catatan buat kita juga. Ya. Iya. Mungkin Pak Ani kita optimis. Ya, terima kasih. Pak Ani, kita punya waktu sampai jam berapa nggih? Mohon maaf. Sampai jam 11 Pak, tapi monggo kalau misalnya masih ada yang mau didiskusikan. Jadi mungkin masukan Pak Danang, Pak Adi ya. Ini kesempatan mungkin mau ikut arus enggak, kalau tidak ya bisa ketinggal Pak Adi. Ikut Pak. Ya. Harus ikut Pak. Ya ini kan apa namanya yang minta Pak Sekjen juga ya. Jadi kalau ketinggalan sayang gitu Pak.
Kalau kita Ya, tertinggal ya. itu. Kita harus ikut Pak Niki. Jadi kita laporkan juga sedikit Pak Rahmat, Pak Danang, kita sudah membuat form untuk mitra kita. Jadi seperti arahan Pak Danang tadi, kita yang membuatkan mereka proposal dalam tanda petik. Sehingga mereka isi aja, mereka kirim. Gitu. Ini Mbak Ani yang sudah mengerjakan sangat baik dengan Pak Agus. Jadi kemarin Pak Andi mengenalkan konsepnya itu luar biasa, itu yang kita ingat sebenarnya Pak Andi. Ya, Pages Pak Danang kita kemarin hanya kuliah saja Pak, tapi lihat industri mobil, kemudian culture, itu yang kita ingin Pak. Ya, kalau betul, hanya saja buat apa gitu Pak? Ya, Pak Rahmat, ini berkaitan dengan UK Bapak yang terkait selain UKJIS ya Pak ya. Sebelumnya kan kita kan kami di training di Rolls Royce Pak. Kami 2 minggu di Rolls Royce waktu itu. Nah kalau mahasiswa punya kesempatan untuk mengunjungi industri-industri besar di sana, wah itu luar biasa Pak. Itu yang kemarin mereka tawarkan Pak. Ya. Yang mereka tawarkan itu Pak, mengunjungi pabrik Rolls Royce. Ya. Kemarin ini Pak Danang dari Coventry, karena sahabat kita juga, itu yang mereka kemarin coba tawarkan dalam paket ini. Coba Pak, nanti Pak Andi di program UKJIS dimasukkan ya Pak Andi itu namanya visit untuk magang paling tidak ya exposure di industri-industri besar di UK. Ya betul Pak. Sama lab-lab itu yang kerjasama dengan universitas juga itu. Jadi sebenarnya itu dari lab-lab Pak. Jadi labnya juga saya kira perlu lab-lab pusat studi unggulan itu perlu Pak untuk wawasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira boleh ini satu pertanyaan lagi atau dua begitu yang singkat, kalau berkenan monggo langsung atau chat. Oke, kelihatannya sudah sangat jelas ini Pak Rahmat. Ini saya kira pertemuan pertama dengan UGM, tapi saya kira sangat komprehensif, matur nuwun sangat. Saya tambahkan Pak informasi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, sebenarnya ini kan adalah kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk bisa menjadi leader depan ya. Karena pertama, kalau bisa nanti ke luar negeri ke kampus yang bagus, itu kemudian nanti Anda juga menunjukkan performa yang bagus, maka bisa ketemu dengan profesornya dan sebagainya, Anda punya kesempatan untuk ngambil S2 di sana. Dengan beasiswanya kan ada. Sekarang beasiswa LPDP itu kan bebas ya, ada ya. Itu kesempatan Anda untuk meningkatkan itu. Dan mohon izin Pak Danang, Pak Andi, Bapak Ibu pimpinan sekalian, dalam 1 minggu ke depan akan diluncurkan program beasiswa double degree S2 dan S3 Pak. Dikti juga dibayari full cover. Nah, mohon nanti Pak Andi sudah mulai konsolidasi di UGM yang punya program S2, S3 double degree, silakan dikonsolidasi. Minggu depan kita akan umumkan lagi Pak. Nah, kebetulan ini berada dalam pekerjaan sama Pak Danang, jadi ya capek tapi ya untuk bangsa nggak apa-apa lah. Ya, Pak. Dan dananya itu harus terserap tahun ini Pak. Tahun ini itu artinya September kan Pak? Karena tahun anggarannya memang Desember, tapi akademik kan September dan nanti Mei kan sudah LOE kan Pak? Nah, jadi kita punya waktu 1 bulan sebenarnya Pak. 1 bulan untuk menghabiskan dana sekian itu supaya bisa terserap tahun ini. Jadi mohon teman-teman di UGM, mungkin Pak Andi bisa mulai siap-siap sebelum kami launching. Tapi ini instruksinya baru minggu lalu Pak. Jadi memang begitulah ini. Prosesnya ini proses ya 1 malam itu. Tapi bisa kita bisa. Ya, matur nuwun Pak Rahmat, ini informasi luar biasa karena ini perjuangan panjang Pak sebetulnya kami KLPDP yang tidak di-endorse waktu itu, tapi Dikti malah merespon dengan sangat baik nih. Matur nuwun nih Pak Rahmat. Walaupun uangnya dari LPDP Pak. Ya, saya kira itu Pak Padi ya, ini kesempatan baik bagi UGM. Ya, ini bisa. Pak Rahmat, mohon izin ada satu lagi Pak. Ini mungkin 1 menit Pak. Kalau nanti exchange-nya ini berupa tematik begitu, misalnya topik yang kita inginkan dalam misalnya exchange in education in food safety atau food security misalnya. Jadi topiknya khusus itu bisa nggak seperti itu? Begini Pak, itu bisa, sepanjang nanti dia bisa membuktikan bahwa itu ada 10 kompetensi yang masuk Pak. Kan 10 kompetensi itu kan bisa di mata kuliah apa saja Pak ya. Tapi kan dia mendeklar bahwa mata kuliah ini itu bisa kompetensi apa. Kan itu kan bisa diselipan situ Pak ya. Jadi itu tidak masalah sepanjang nanti dalam konteks itu bisa Pak. Jadi Pani gitu ya. Siap. Dari Pak Setiabudi katanya. Pak Setiabudi. Monggo Pak Sigit mungkin ingin menambahkan sedikit karena tadi dari beliau untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Andi, Pak Rahmat Sriwijaya, Bapak Ibu sekalian.
saya tadi menanyakan karena kebetulan beberapa kali kami memiliki satu peluang mengirim mahasiswa dalam nama itu. Jadi mereka memang tinggalnya hanya 1 bulan, tetapi di dalam 1 bulan itu terdapat beberapa program yang terstruktur. Misalnya mereka memperoleh lab training, company visit, kemudian specialized study pada sejumlah program mata perkuliahan yang itu mendukung kompetensi yang bersangkutan dalam suatu program studi. Nah, ini sebenarnya tadi terpancing dengan pernyataan Pak Danang terkait bahwa pernah memperoleh suatu pelatihan di Rolls-Royce. Jadi saya berpikir karena ini expected competency-nya tidak hanya dikembangkan pada core competencies di masing-masing prodi, maka 10 itu terumai. Sebagai contoh, kalau dia melakukan suatu culture event, itu mereka ini terus terang di Jepang. Waktu itu dengan mitra di Kagawa. Hanya sayangnya sekarang berhenti karena pendanaan itu tidak berlanjut dari sisi mereka. Nah, itu mereka juga ada kesempatan kunjung ke industri, kemudian mereka juga bekerja. Nah, menariknya sebenarnya di situ adalah suatu tahapan bagi mahasiswa untuk kemudian dia melanjutkan studi S2 di sana. Dan bentuk studi yang mereka lakukan itu adalah studi yang sifatnya tidak basisnya sains, tetapi tidak basisnya hanya sekedar memperoleh master, tetapi juga endorse mereka untuk bekerja di suatu company di Jepang maupun di negara lain. Nah, saya berpikir ini adalah suatu bentuk mendorong generasi kita untuk secara internasional global recognize juga. Ini tadi saya berpikir kalau kita hanya terbatas pada suatu course itu kesannya kan ya memang itu untuk IUP mungkin ya, tetapi kalau kita memandang lebih luas lagi dalam konteks kampus Merdeka, itu mungkin 10 rumah itu bisa terumai dalam suatu bentuk tematik. Itu pertimbangan atau pemikiran saya. Matur nuwun Pak Rahmat Sriwijaya. Baik, terima kasih. Izin menanggapi Pak Ali. Siap, ya, Pak. jadi Pak sini Pak Budi Pak Francis. Oh, okay. Jadi sebenarnya kan kita harus melewati tahap Pak. Jadi adalah perguruan tinggi harus terseleksi Pak. Nah, makanya tadi kita punya kriteria tadi. Kalau dari ini ada ditetapkan oleh Pak Menteri bahwa dia harus masuk di 100 besar dan 300 besar. Itu adalah yang diminta oleh beliau. Sepanjang perguruan tinggi itu masuk ke situ sebenarnya bisa Pak. Kalau belum nanti kita belum akomodasi karena yang terdaftar sekarang ada 500 perguruan tinggi, Pak. Dan kita hanya mengambil sedikit, karena kalau mengambilnya banyak itu satu perguruan tinggi hanya dapat 1 mahasiswa. Itu kan kalau misalnya mahasiswa 1000 kan berarti satu perguruan tinggi cuma 2 orang, itu kelihatan tidak menarik bagi beberapa perguruan tinggi besar ya. Jadi mungkin kita hanya mengambil mungkin tidak sampai 100 mungkin perguruan tinggi, supaya sekitar 10 mahasiswa per perguruan tinggi kira-kira begitu, Pak. Jadi dari sisi programnya bagus Pak Francis ya. Tapi kita lihat dari perguruan tingginya Pak. Karena yang dari Jepang itu yang masuk adalah Tokyo University, Kyoto, Osaka, itu yang masuk Pak, yang top 100. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Sigit menjadi pertanyaan pamungkas, saya kira sudah sangat clear. Kalau boleh saya sedikit simpulkan kalau gitu Pak Rahmat, berdasarkan apa yang saya pahami, satu memang ini inisiatif dari pemerintah untuk mendanai mobilitas internasional. Satu ya, ke perguruan tinggi top dunia. Nomor 2, langkah berikutnya adalah perguruan tinggi mitra itu harus memberikan proposal kepada Dikti yang mengatakan bahwa kami siap menerima dengan program seperti ini, kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin bukan proposal Pak, istilahnya dokumen lah. Kalau proposal terlalu rumit. Ya, dokumen lah ya, berarti pernyataan kesediaan. Ketiga, tugas kita berarti adalah menyiapkan, kan gitu Pak ya, menyiapkan calon-calon mahasiswa yang akan memenuhi syarat itu. Nah, artinya berarti kalau nanti ketiga syarat itu sudah, apakah dia tematik, apakah dia begini-begitu, berarti nanti akan tergantung dari bagaimana proses seleksi dari yang akan dilakukan oleh Dikti. Saya kira mengatakan ya. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaannya untuk berdiskusi. Pak Rahmat terutama ini memberikan pencerahan. Pak Adi minta list mahasiswa dengan telepon lewat Skype. Oke, siap. Ngomong-ngomong nih kalau boleh intermezzo sedikit Pak, ini Bapak Ibu di UGM ini harus merasa sangat beruntung karena kita punya orang dalam di Dikti sekarang. Kalau anak muda sekarang istilahnya gitu Pak, orang dalam. Volunteer Pak. Memberikan informasi yang sangat baik lah untuk kita. Terima kasih. Jadi matur nuwun sangat, saya kembalikan kepada Mbak Melisan untuk menutup. Monggo. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir yaitu kuis. Kepada panitia mungkin sudah bisa share screen. Untuk linknya bisa diakses melalui kolom chat. Pakai Kahoot ya?
Iya, pakai Kahoot. Ini Pak Kahoot Andi ini juga kuisnya beasiswa ya Pak Andi ya? generasi Z ini Pak sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ini boleh juga nih ikut bergabung nih. Generasi Z biasanya ikutin yang gini-gini. Saya tak ikut belajar Pak. Ini bagus Pak buat kita ngasih kuliah nanti. Baik, sudah 3 orang. Bentar. Nun, Ari. Baik, sudah ada 55 orang. Sudah 57 orang, baik. Apa masih ada yang mau ikut lagi? Baik, mungkin sudah bisa dimulai. Katanya udah. Untuk pertanyaan pertama, kapan sih pendaftaran IIMSA akan dibuka? Baik. Skor tertinggi saat ini diperoleh oleh Alan. Selanjutnya, berapa sih minimal jumlah SKS dari mata kuliah yang dapat diambil pada pelaksanaan program IIMSA? Oke, skor tertinggi masih diperoleh oleh Allen. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah yang kreditnya dapat dikonversi. Apakah benar atau salah? Kali ini skor tertinggi diraih oleh Rahma. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Mahasiswa tidak perlu melakukan konsultasi dengan pihak universitas dalam memilih mata kuliah. Apakah benar atau salah?
Kali ini yang tertinggi diraih oleh Heu. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Yang tidak termasuk syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar program IIMSA adalah baiklah, juara ketiga diraih oleh Rizky, dan yang kedua ada Heu, dan yang pertama ada Allen. Kepada para pemenang mungkin bisa mengontak panitia agar mendapatkan hadiahnya langsung. Kayaknya ada beasiswa nih. Terserah Pak KUI. Baik, terima kasih, seru-seru sekali ya. Dengan ini sampailah kita ke penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Danang Sri Hatmoko karena sudah menyempatkan waktunya, dan kepada Pak Imade Andi Arsana dan Pak Rahmat Sriwijaya atas pembekalan materinya, serta para partisipan yang sudah tertarik untuk mengikuti virtual info session kali ini. Sebelum menutup info session, izinkan saya berpantun untuk mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Burung camar, burung nuri, terlukis megah di atas kertas. Saya Melisan pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Danang, Pak Rahmat, matur nuwun. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Mas Kendrick, terima kasih juga. Pak Indra, Pak Ibu, Pak Rahmat, Pak Andi. Teman-teman, Terima kasih. Pak Indra, ya. salam sehat. Ini moga-moga Pak Rahmat. Sehat, Pak. Aduh, lama ya. Komandan ini. Betul. Iya, pamit. Terima kasih. Selamat Pamit. Jumatan teman-teman. Sehat selalu. Pak Sigit, Sehat terima kasih. selalu, Pak Tegun. Itu Terima kasih Pak Sigit. Pak Ida malah nggak ngundang saya, Mbak Padi. Malah Pak Ida itu mau ngundang saya dia. Siap. Iya. Ya, kasih pamit ya. Monggo, matur nuwun. Halo, good morning, Mr. Grenul. Ini ada yang langsung rapat dengan yang lain nih kelihatan. Matur nuwun nggih Mbak Ani, Mbak Adi, matur nuwun. Melisan, thank you so much, good job. Baik, terima kasih Melisan ya. Izin live, teman-teman. Oke. Mbak Ade. Saya juga live nggih, matur nuwun semua. Terima kasih. Monggo Pak Andi. Matur nuwun Mbak Adi. Makasih ya Melisan, hanya. Oh ya Mbak, ini untuk pemenang kuisnya gimana ya Mbak? Oh itu nanti dicek di list apa? List peserta itu loh. Nah nanti tak ini ke Peti ya. Oh oke. Nah. Baik. Kalau Jadi udah di screenshot nggak sih 3 putarnya? Hanya sempet nggak sempet tapi hafal sih Mbak, tapi kan mereka pakai nama ini doang kan, nama alias initial gitu. Oke. Oke, saya tak ini ke soalnya biasanya kan ngasih nomor WA hotline WA ya. Tadi lupa mau share. Ica, Putri, kalian masih on aja.
Oke deh, saya Ya izin. Mbak Ani, dengerin Mbak Ani. Nah. Oke. Udah dulu ya berarti ya ini, nungguin satu-satu keluar tadi. Thank you Mbak Ani, thank you Kak Melisa. Makasih ya Pak Melisa. Yuk, aku end ya. Assalamualaikum.